Salam sejahtera, bertemu kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini saya ingin membahas salah satu teks dalam Alkitab yang seringkali dianggap sulit untuk kita pahami, yaitu kisah mengenai Ananias dan Safira. Nah, kisah ini ada di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima. Nah, kalau kita membaca teks tersebut, kita akan tahu bahwa di dalam Alkitab diceritakan ada dua orang suami istri yang mereka menjual tanah mereka. Oleh karena apa? Oleh karena mereka melihat bahwa ada seorang Kristen dalam gereja mula-mula menjual tanah mereka, membagikan kepada orang-orang miskin, dan mereka ingin melakukan hal yang sama. Dan kemudian mereka berkata bahwa mereka akan menjual tanah mereka dan membagikan, dan hasilnya seluruhnya akan dibagikan kepada orang-orang miskin. Dan dalam Alkitab diceritakan kemudian mereka berdua menjual tanah mereka, dan kemudian mereka melihat bahwa ternyata hasil penjualan tanah mereka itu hasilnya besar. Uang yang mereka dapatkan dari hasil penjualan tanah ternyata menggiurkan. Itulah sebabnya kemudian pasangan suami istri ini mereka bersekongkol berdua mengatakan, kita akan berikan separuh uang ini untuk pekerjaan Tuhan, dibagikan kepada orang miskin, tapi kita akan bilang bahwa ini adalah seluruh yang kita dapatkan dari hasil penjualan tanah tersebut. Kemudian mereka membawa uang mereka kepada para rasul, khususnya ada Petrus di situ, dan kemudian Petrus dia berdasarkan apa yang Roh Kudus nyatakan, Petrus kemudian tahu bahwa Ananias dan Safira berdusta, dan kemudian Petrus berkata kepada Ananias, kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Kemudian Ananias kemudian mati oleh karena dihukum oleh Roh Kudus. Dan kemudian giliran istrinya datang kepada Petrus, dan Petrus bertanya, apakah dengan sejumlah demikian kamu menjual harta tanah tersebut? Dan kemudian istrinya Safira juga berbohong, dan kemudian Petrus mengingatkan bahwa sebenarnya itu uang mereka, hak mereka untuk menggunakannya, tapi kenapa harus mendustai Roh Kudus? Dan kemudian Roh Kudus juga menghukum Safira. Kemudian suami istri ini, Ananias dan Safira, kemudian mengalami kematian. Nah, waktu kita mendengar kisah mengenai Ananias dan Safira, kita barangkali berpikir bahwa itu adalah hal yang bisa terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen di zaman sekarang, sehingga ada orang-orang Kristen tertentu yang barangkali mereka satu kali pernah mengambil sebuah komitmen untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, ataupun apa yang seringkali disebut orang melakukan yang namanya nasar iman. Mereka ingin menyumbang sejumlah uang tertentu, tapi karena situasi dan kondisi nggak mampu memenuhi, sehingga mereka kemudian menjadi takut mengalami seperti Ananias dan Safira, bahwa Roh Kudus marah dan kemudian Roh Kudus menghukum mati mereka. Nah, bagaimana kita harus memahami kisah mengenai Ananias dan Safira ini? Nah, yang pertama adalah, yang penting untuk kita cermati adalah bahwa waktu Rasul Petrus menegur Ananias dan Safira, Alkitab mengatakan bahwa Rasul Petrus tahu betul bahwa iblis menguasai hati Ananias dan Safira. Nah, istilah iblis menguasai hati mereka ini adalah istilah yang menjadi kunci di dalam memahami teks Kisah Rasul pasal yang kelima tersebut. Kenapa demikian? Karena di dalam Alkitab, khususnya dalam Injil Lukas, istilah iblis menguasai hati itu digunakan untuk menyebut apa yang salah satu murid Yesus lakukan yang mengkhianati dia, yaitu Yudas. Nah, jadi waktu Alkitab menggunakan istilah hati yang dikuasai iblis, atau iblis yang menguasai hati seorang, nah ini bukan menunjuk kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan, tapi ini menunjuk kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, seperti halnya Yudas. Nah, jadi waktu kita membaca kisah mengenai Ananias dan Safira, ya kita harus memahami yang Roh Kudus lakukan bukanlah menghukum umat Tuhan dengan kematian, menghukum anak-anak Tuhan, orang percaya melalui kematian, bukan. Tetapi yang Alkitab tunjukkan kepada kita adalah bahwa Roh Kudus bekerja menjaga kemurnian gereja, menjaga supaya yang namanya benih iblis itu tidak berkembang di dalam gereja. Nah, itulah alasannya kenapa kemudian Ananias dan Safira dihukum mati, untuk menunjukkan bahwa gereja adalah milik Tuhan, gereja adalah kudus, gereja adalah suci, dan Roh Tuhan tidak ingin ada sesuatu yang jahat mencemari daripada gereja. Nah, itulah sebabnya maka waktu kita berbicara mengenai peristiwa Ananias dan Safira, Ananias dan Safira sebenarnya mengajarkan kepada kita bukan mengenai
terutama mengenai persembahan, tapi mengenai apa? Mengenai kemurnian gereja. Bahwa gereja adalah bait Allah. Dan oleh karena gereja adalah bait Allah, maka gereja tidak boleh kemudian membiarkan dirinya dicemari. Nah, mungkin kita masih ingat dengan ajaran Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Waktu Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah bait Roh Kudus. Nah, yang dimaksudkan dengan bait Roh Kudus itu bisa menunjuk kepada tubuh manusia yang adalah bait Roh Kudus, tapi juga menunjuk kepada gereja. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, akankah kita mencemarkan bait Roh Kudus? Artinya apa? Artinya akankah gereja membiarkan rumah Tuhan dicemarkan? Hanya pertanyaannya, bagaimana rumah Tuhan bisa dicemarkan? Maka jawabannya adalah dengan membiarkan dosa hadir dalam gereja tanpa didisiplin. Nah, maka waktu Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Korintus, dia melihat bahwa dalam jemaat Korintus ada begitu banyak hal yang salah yang ditolerir. Misalnya saja apa? Misalnya saja orang yang melakukan percabulan, orang yang menjalankan pernikahan secara tidak pantas. Nah, jemaat Korintus tidak bersikap tegas terhadap orang-orang seperti ini. Dan Rasul Paulus melihat bahwa sikap yang seperti ini itu mencemarkan bait Allah, mencemarkan Roh Kudus. Maka Rasul Paulus meminta sebenarnya jemaat Korintus untuk apa? Untuk bertindak tegas terhadap hal-hal yang salah seperti ini. Kenapa demikian? Karena seperti yang Roh Kudus tunjukkan kepada kita dalam kisah para rasul pasal yang kelima, adalah kehendak Allah bahwa gereja menjaga kemurniannya. Dan itulah alasannya mengapa waktu kita berbicara mengenai ciri gereja yang benar, maka disiplin gereja itu menjadi salah satu daripada ciri gereja yang benar. Nah, dalam studi mengenai gereja, kita belajar bahwa ada 3 ciri gereja yang benar. 1, gereja yang benar memberitakan firman dengan benar. 2, gereja yang benar menjalankan sakramen dengan benar. Dan yang ketiga, gereja yang benar selalu berani menegakkan disiplin gereja dengan benar. Nah, disiplin gereja adalah bagian daripada ciri gereja yang benar. Nah, barangkali kita bertanya disiplin gereja itu seperti apa? Maka disiplin gereja itu menunjuk kepada upaya dari gereja di dalam menggembalakan orang-orang yang ada di dalam gereja yang jatuh dalam dosa. Nah, bentuk daripada disiplin gereja ada 2. Pertama adalah memberikan nasihat, memberikan teguran, memberikan bimbingan. Nah, itu adalah bentuk yang pertama. Dan bentuk yang kedua adalah memberikan yang namanya sanksi, memberikan yang namanya sanksi di dalam kehidupan orang-orang percaya yang berdosa. Sanksinya apa? Sanksinya adalah orang tersebut tidak boleh diikutkan dalam perjamuan kudus. Nah, barangkali banyak orang berpikir apa takutnya, apa efeknya kita nggak boleh ikut perjamuan kudus. Sebenarnya seseorang yang tidak diizinkan mengikuti perjamuan kudus, orang tersebut sedang diperlihatkan bahwa dia sekarang disamakan dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan harusnya kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan, kita malu ketika kita diperlakukan demikian. Nah, tetapi itu adalah bentuk daripada teguran, bentuk daripada disiplin yang digunakan oleh gereja, yang diajarkan oleh Alkitab sendiri. Nah, jadi dalam Matius dikatakan kalau ada orang jatuh dalam dosa, mereka dipanggil 4 mata. Kalau 4 mata nggak bisa, kemudian dibawa saksi. Kalau dibawa saksi nggak bisa, maka orang tersebut diekskomunikasi. Artinya orang tersebut dinyatakan sebagai orang-orang yang tidak mau taat kepada Tuhan. Dan salah satu bentuknya adalah bahwa diperlihatkan bahwa orang tersebut tidak layak mengikuti perjamuan kudus. Nah, itulah sebabnya orang-orang percaya, orang-orang Kristen, umat Tuhan perlu sekali untuk kita menjaga kemurnian diri kita dan juga menjaga kemurnian gereja kita. Kalau ada seseorang jatuh dalam dosa, maka orang tersebut harus menyelesaikan dosanya. Dosa tidak pernah membawa kebaikan. Dosa selalu merusak kehidupan kita, juga merusak gereja kita. Itulah sebabnya maka gereja dipanggil menjaga kemurnian dirinya. Dan kisah Ananias dan Safira mengajarkan kepada kita bagaimana Roh Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dosa dalam gereja tidak boleh ditolerir. Nah, itulah yang kita bisa pelajari dalam kisah Ananias dan Safira. Kiranya video pendek ini boleh menjadi berkat bagi Bapak dan saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati.